terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tahlil qiraat yaitu pada lafaz kuntum terdapat permasalahan yaitu mim jama' qabla mutaharik. Kemudian pada lafaz syuhada'a terdapat mad mutasil maklum. Kemudian yang ketiga syuhada'il terdapat permasalahan hamzatani fi kalimatain. Kemudian imam yang membaca dengan bitasil hamzah tsaniyah yaitu Imam Nafi', Ibnu Katsir dan Abu Amr. Kemudian al-Bahqun bitahqiq. Selanjutnya yaitu qala pada lafaz qala libanihi wa nahnu lahu yaitu idgham kabir. As-Susi membaca dengan idgham. Dan al-Baqun membaca dengan bi'adamil idgham. Kemudian yang kelima libani hima permasalahannya haul kinayah. Ibnu Katsir membaca dengan silah dan al-Baqun membaca dengan bi'adami silah. Selanjutnya abaika terdapat mad badal dan mad mutasil maklum. Kemudian lafaz Ibrahima yaitu termasuk pada lafaz makshuh. Mutasil maklumnya gimana? Tahu nggak? Yang membaca tawassut kan cuma dua kan? Yang membaca tul sama membaca tawassut. Yang membaca tawassut siapa? Yang membaca tul siapa? Yang membaca tul Warsh dan Hamzah. Kemudian yang membaca al-Baqun membaca dengan tawassut. Iya. Walaupun nanti sebetulnya al-Baqun saya suruh rinci sih, tapi ya lanjutlah, apa-apa lanjut. Kemudian lanjut. Lafaz Ibrahim. Kemudian lafaz Ibrahima Hisham membaca dengan Ibrahima, Ibnu Zakwan membaca dengan dua wajah yaitu Ibrahima dan Ibrahama. Kemudian Al-Baqun membaca dengan Ibrahima. Kemudian lafaz ilahu wahidan dan wahidan wa nahnu yaitu tanwin ba'dahu waw. Khalaf membaca dengan adamil gunnah, al-Baqun membaca dengan bil gunnah. Kemudian tariqatul jam'i qalun bisukun ini muljam'i wa tashilul hamzatut tsaniyah syuhada ayil ma'a tawassutul muttasil wa indaro jama'ahu ad-duri. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun.
Kemudian As-Susi membaca dengan bitashilul hamzati tsaniyah syuhada ayil ma'a tawassutul muttasil wal idgham qalibanihi ma'al qasri awit tawassuti awit tuli wa idgham wa nahlahu. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Tadi yang idghamnya membaca dengan tawassul. Sekarang yang أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلها واحدا وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Kemudian Hisham bitahqiq al-hamzati tsaniyah syuhada a'il ma'a tawassutul muttasil wa ibrahama wa inda jama'ahu ibnu Zakwan fil wajhil awal. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. Kemudian Ibnu Zakwan bitahqiqil hamzati tsaniyah syuhada aiz ma'a tawassul muttasil Ibrahima wa inna jama'ahu Asim wal Kisai. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Kemudian Warash bitashilil hamzati tsaniyah syuhada aiz ma'a tulil muttasil wa thalathatul badal. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. Kemudian salah satu badalnya yang tawassul.
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. Kemudian madadarnya kun. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Selanjutnya kholaf di tahqiqil hamzati tsaniyah syuhada'a iz ma'atul mutasil wa adamil gunnah. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub Am kuntum syuhada'a إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Khalad bitahqiq al-hamzah ats-tsaniyah syuhada iz ma'atul mutasil wa ma'al gunnah. Am kuntum syuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Kemudian kolun bisilati mimul jam'i wa tashil hamzatu tsaniyah syuhada aiz ma'a tawassutul mutasil. Am kuntum syuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Kemudian yang terakhir Ibnu Katsir bisilati mimul jam'i wa tashilul hamzatu tsaniyah syuhada aliz ma'a tawassul mutasil wasilah haul kinayah. Am kuntum syuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Selanjutnya yaitu tafsir ijmali. Tafsir ijmali ini diambil dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir karya Syekh Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Omar bin Katsir Al-Quraisy Al-Damashqi.
Melalui ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah orang-orang musyrik Arab dari kalangan anak-anak Ismail dan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, yaitu Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim alaihissalam. Bahwa Yakub ketika menjelang kematiannya berwasiat kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya, untuk itu ia berkata seperti yang disir oleh firman-Nya, "Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Apa yang kalian sembah sesudahku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Penyebutan Nabi Ismail yang dimasukkan ke dalam kategori ayah dari Nabi Yakub termasuk ke dalam ungkapan taglib atau prioritas. Mengingat Nabi Ismail adalah paman Nabi Yakub, An-Nahas mengatakan orang-orang Arab biasa menyebut paman dengan sebutan ayah. Demikianlah menurut apa yang dinukil oleh Imam Qurtubi. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang menjadikan kakek sama kedudukannya dengan ayah, dan kakek dapat menghalangi hak warisan saudara-saudara, seperti pendapat yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari darinya, melalui jalur Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa pendapat ini tidak diperselisihkan. Siti Aisyah Ummul Mukminin sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Hal yang sama dikatakan pula oleh Al-Hasan Al-Basri, Tawus, dan Atta. Pendapat inilah yang dianut oleh mazhab Hanafi dan bukan hanya seorang ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menurut pendapat yang terkenal di kalangan mazhabnya mengatakan bahwa kakek bermuqasamah, berbagi-bagi warisan dengan saudara-saudara si mayit. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan sejumlah ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf. Pendapat inilah yang dipilih oleh dua murid terkemuka Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan. Penjelasan dari masalah ini akan dikemukakan di lain pembahasan dalam ayat yang menyangkut pembagian warisan. Selain itu, frasa ilahan wahidan dipahami sebagai bentuk penegasan tauhid, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah tanpa mempersekutukannya dengan apapun. Adapun frasa wa nahnu lahu muslimun menunjukkan sikap tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Ibnu Katsir, Islam pada hakikatnya merupakan agama seluruh nabi dan rasul, meskipun syariat yang mereka bawa berbeda-beda sesuai dengan zamannya masing-masing. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25 yang menegaskan bahwa seluruh rasul membawa ajaran tauhid. Penafsiran ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa para nabi itu bagaikan saudara dari ibu yang berbeda, tetapi memiliki agama yang satu, yaitu Islam. Adapun pengaruh penafsiran yaitu pada perbedaan bacaan lafaz Ibrahim. Dalam penafsiran ayat Ibrahimah menjadi Ibrahama, tidaklah mengubah maupun mempengaruhi substansi daripada makna ayat tersebut, dan tidak pula dinisbahkan secara pasti kepada salah satu lahjah kabilah tertentu saja seperti lahjah Quraisy atau Tamim. Akan tetapi para ulama qiraat menjelaskannya sebagai bentuk variasi fonetik Arab dalam pengucapan nama asing al-asma al-a'jamiyah, di mana nama Nabi Ibrahim sendiri berasal dari bahasa non-Arab, sehingga dalam qiraat terdapat beberapa bentuk pelafalan yang berbeda dalam variasi bacaannya. Perbedaan ini dipahami ulama sebagai berikut, yaitu bentuk takhfif atau keringanan dalam pelafalan, variasi dialek Arab, penyesuaian pengucapan nama non-Arab dalam tradisi qiraat. Bacaan Ibrahama pada ayat ini lebih tepatnya disebut sebagai wajhul qira'i atau variasi bacaan qiraat, daripada lahjah yang memiliki penisbatan tunggal kepada satu suku Arab tertentu. Maknanya tetap sama dan tidak mempengaruhi tafsir pokok ayat. Para mufassir menjelaskan bahwa variasi bacaan tersebut memperlihatkan fleksibilitas fonetik bahasa Arab tanpa mengubah identitas nama atau makna ayat. Semua qiraat tetap menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah dan berdoa kepada Allah agar amal mereka diterima. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagus ya. Jadi Ibrahim ini tidak ada pengaruh sama sekali terhadap penafsiran.
Dia hanya terkait dengan lahjah saja ya. Jadi nanti kalau punya anak kembar, yang satu namanya Ibrahim, yang satu namanya Ibrahim gitu ya. Bisa ya. Ibrahim gitu. Nah, oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya, Terima kasih Saudari Anjing. Selanjutnya